Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Fahridu Putra dengan NIM C1B021182. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Akuntansi dan Lingkungannya dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SEMSSI. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Profesi akuntan. Yang pertama adalah akuntan publik. Akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, bantuan di bidang perpajakan, dan konsultasi manajemen. Yang kedua, akuntan perusahaan atau swasta, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu dan hanya melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan di mana ia bekerja. Yang ketiga, akuntan pemerintahan, yaitu akuntan yang terjun di bidang pemerintah sebagai karyawan pemerintah yang membantu dalam pelaksanaan undang-undang pajak serta memberikan laporan yang diperlukan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Yang keempat adalah akuntan pendidikan, yaitu akuntan yang terjun di bidang pendidikan. Kemudian, perusahaan dan kegiatannya. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang memproses bahan baku dan tenaga kerja atau input untuk menghasilkan barang dan jasa atau output bagi pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian, jenis perusahaan ada 3. Yang pertama, perusahaan jasa atau service business adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, perusahaan perdagangan atau merchandising business adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian barang-barang untuk dijual kembali dalam bentuk semula tanpa perubahan yang berarti. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau manufacturing business, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan dijual kepada pelanggan. Kemudian bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin atau pimpinan tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pemilik. Kemudian yang kedua, perusahaan persekutuan atau partnership adalah perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa orang atau lebih dari satu orang pemilik yang bersepakat untuk menjalankan usaha dengan suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga, perusahaan perseroan atau corporation adalah perusahaan yang bentuk kepemilikannya dinyatakan dengan sertifikat saham. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Beberapa bidang spesialisasi dalam akuntansi antara lain, yang pertama akuntansi keuangan, yaitu meliputi kegiatan pencatatan transaksi, penyusunan laporan-laporan periodik yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, auditing, meliputi kegiatan pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Pemeriksaan akuntan ini meliputi pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur perusahaan, catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan, serta memberikan pendapat mengenai kelayakan dan kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, akuntansi biaya, merupakan bidang akuntansi yang penekanannya pada masalah penetapan dan pengendalian biaya dari saat produksi siap dimulai sampai dengan barang siap selesai atau selesai diproses. Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan perhitungan harga pokok produksi. Kemudian yang keempat, akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang mengolah kasus-kasus tertentu yang dihadapi
para manajer perusahaan berbagai jenjang organisasi atau intern perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak, mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Kemudian yang keenam, sistem akuntansi, yaitu bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Yang ketujuh adalah akuntansi anggaran, adalah bidang akuntansi yang menyajikan rencana operasi keuangan untuk periode tertentu, kemudian membandingkan realisasi dengan rencana operasi sehingga operasi perusahaan dapat dimonitor dan dikendalikan. Kemudian yang kedelapan, akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah-masalah perdagangan. Masalah perdagangan dari perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian yang kesembilan adalah akuntansi lembaga non-profit, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non-profit seperti tempat ibadah, lembaga amal, dan lembaga pendidikan. Kemudian yang ke-10 adalah akuntansi sosial, yaitu bidang akuntansi yang mengukur biaya dan manfaat sosial, misalnya mengenai masalah penggunaan dana kesejahteraan sosial dalam sebuah kota besar. Kemudian yang ke-11 adalah akuntansi pendidik, yaitu bidang akuntansi yang menyangkut ruang lingkup pendidikan. Kemudian informasi akuntansi digunakan oleh berbagai pengguna atau users dengan masing-masing kepentingannya, antara lain untuk pemilik atau calon pemilik, atau biasa disebut investor, yaitu untuk memerlukan informasi untuk mengetahui hak-haknya yang akan diperoleh dari hasil operasi perusahaan, dan dengan demikian dia dapat juga memutuskan untuk menambah modal yang ditanamkan atau menariknya. Kemudian yang kedua, kreditor. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengambil keputusan diberi atau tidaknya kredit yang diajukan oleh debitor, serta berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Untuk membutuhkan informasi keuangan dalam mengevaluasi pajak dan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak. Misalnya, sehubung dengan upah minimum regional yang berlaku. Kemudian yang keempat, untuk karyawan atau federasi buruh, membutuhkan informasi keuangan untuk menentukan kontrak kerja atau keputusan-keputusan lain yang diperlukan. Kemudian yang lima atau yang terakhir, untuk manajer perusahaan, melakukan evaluasi hasil operasi yang telah dilakukan dalam satu periode, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategik. Kemudian di dalam akuntansi ada namanya double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping biasa disebut pencatatan ganda, yaitu metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Pada sebelah kanan saya itu contoh double entry bookkeeping. Kemudian yang terakhir yaitu etika seorang akuntan. Yang pertama merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubung dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.